FD Pictures mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal Aidin wal Faizin. Setengah perjalanan dari eksplor pantai Tanjung Papuma membuat aku takjub melihat dari sisi manapun, terutama dari spot puncak tertinggi yaitu Siti Inggil. Tak lupa juga selalu menjaga stamina dengan minum es kelapa muda agar tetap fit, dan sedikit ngobrol dengan salah satu pedagang yang berada di bawah spot Siti Inggil. Halo Kak Novi. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, Kak Novi. Aku penasaran, Kak Novi ini asli sini atau pendatang? Asli sini. Asli sini. Udah berapa lama jualan di Tanjung Papuma, Pak? Udah mulai 2021. Dari 2021 sampai sekarang. Sampai sekarang. Lumayan ya? Lumayan lama. Lumayan lama, dan pastinya banyak sekali experience atau pengalaman-pengalaman yang udah didapetin. Ya. Ya kan? Bisa diceritain nggak sih tentang experience itu sendiri selama berdagang di sini, Kak? Dulu awal pertama jualan masih pakai meja kecil kayak gini. Oh, dulu awalnya meja kecil Ya, kayak gini. Oke. di sini. Oke, Tuh, oke. Pakai meja kecil, Hmm. terus berhenti. Hmm. Itu 2021. Terus Berhentinya kenapa? sepi. Sepi. Heeh. Oke. Nggak telaten. Nggak telaten. Iya. Oke. Terus, Sepi banget. Terus tempatnya kan ini masih rumput, masih apa oh, tuh masih namanya? rumput gitu. Rumputnya panjang-panjang. Oh, masih Terus belum ini, belum ada jalan kayak gini. Iya, nggak ketata kayak gini. Ada jalannya, cuman kan Masih pinggir-pinggirannya ini nggak rata. Oh, nggak rapi gitu ya? Nggak rapi, Oke. nggak bagus kayak gini. Nggak ada tempat duduk, nggak ada orang kesini lah. Gitu. Oh, dan itu Cuman mungkin. lewat aja naik ke Oh. atas. Tapi kalau si Tinggil itu sendiri ada sudah ya dari dulu ya? Ada, mulai itu dibenerin kalau nggak salah mulai 2018 baru tarik tiket kayaknya. Wait Kak, jadi kalau pengunjung mau naik ke atas itu ditarik tiket lagi? Iya dulu. tarik Tapi sekarang tiket. enggak ya? Sekarang enggak, udah nggak Oh. bayar. Dulu bayar. Sekarang Hmm. gabung sama tiket bayar. Oh gitu. Nah, suka dukanya Kak selama jualan di sini tuh apa? Banyak mas. Dulu sempat jualan di atas, di puncaknya. Dulu pakai gerobak Gavalu. Tuh, di sana. Di atas si Di Tinggil? puncaknya. Serius Kak? Iya. Semua Berat, bawa kan, ke sana. Ikan berat kan bawa ke sana? Berat, pertama pakai meja penjahit nih. Pertama pakai meja itu. Jualan. Terus? Jadi kayak gas minuman itu setiap hari tuh bawa ke atas. Ke atas sana ke puncaknya. Itu Kak Novi sendiri yang bawa dari bawah Iya, ke sama atas? suami. Sama suami. Berdua. Itu Tuh. berapa lama kondisi kayak gitu Sekitar Kak? 8 bulan kayaknya. 8 bulan. Oke, terus tiba-tiba mutusin balik lagi ke bawah. Ya, soalnya kan di atas spot foto, jadi Oh, nggak boleh suruh oke. turun ke bawah gitu. Terus Un- turun ke bawah. Untuk tempatnya sendiri nih permanen. Enggak permanen. Oke, ini disediain pihak dari Tanjung Papuma atau Kak Novi bikin sendiri? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Oke. Mulai dari Sistemnya meja sampai bikin sendiri. gimana? Sistemnya gimana? Sistemnya Ke ya, pengelolanya maksudnya? ya bayar per bulan Oh, bayar per bulan. Kalau boleh tahu bayar per bulannya berapa? 200. 200.000. Oke, semua dagang-dagang kayak gitu sepertinya. Ya sama. Oke. Ini Kak Novi jualan apa aja Kak? Ini biasanya ada sosis, kentang, terus sosis bakar, Oke. nugget gitu. Sama beberapa aneka minuman ya, Iya. termasuk es kelapa muda. Kelapa Oke. muda, minuman. Ini kelapanya nih beli di mana nih Kak? Di, Atau ada pemasoknya memang? iya ada pemasoknya. Oh, udah langganan gitu ya? Udah langganan. Jadi habis tinggal order diantar ke sini. Diantar ke sini gitu. Oke. Untuk pendapatan atau penghasilan Kak? Kalau pendapatan kalau hari biasa Per hari. sepi mas kalau hari biasa. Weekday. Biasanya kalau Paling sepi itu weekday dapat berapa Kak? Kalau boleh tahu? 70.000.
70.000. Itu udah paling sepi ya? Pengunjungnya sepi juga ya? Sepi itu, Oke. 70-50 itulah. Oke. Sepi Kalau itu. misalnya weekend kayak gini, Weekend kayak gini ya 500, bisa ya? 700. Nyampe ya Kak? Ya, Kalau misalkan kayak gitu. hari libur nasional, kayak tahun baru, terus habis gitu kayak lebaran. Sama sih Mas, kayak hari Minggu kayak gini. Oh, 700, 1 juta itu wes berat wes. berat ya. Untuk dapetin Gitu. segitu susah ya. Wes. Susah wes. Udah kayaknya udah ngoyo banget gitu ya. Soalnya kan kayak pop es kayak gitu kan. Tuh, jadi Kak Novi susah. sendiri udah berkeluarga, anaknya berapa Kak? Masih anak 1. Anak 1. Udah sekolah? Lo masih kecil, mau 2 tahun. Masih kecil. Iya. Oke. Kalau tadi udah nyampein belum aslinya Kak Novi dari mana? Aslinya sini Watu Ulo. Watu Ulo. Pintu masuk? Pintu masuk, sebelum pintu masuk Papuma. Oh. Kan ada pemukiman itu. Iya. Yang di situ, Itu daerah masuk situ. pemukiman namanya Watu Ulo. Ya, Watu Enggak Ulo. maksudnya desa nih Kak? Ya, desa Watu Ulo. Oh, desa Watu Ulo. Oh, desa Sumberjo. Oh, Sumberjo. Mm-mm. Berarti desa Sumberjo. Kalau yang di sini itu masuk Lojajar katanya. Iya, lo jejer kalau Iya. sini. Oke. Kalau dinas desa Sumberjo. Selain dapat kesempatan berjualan di sini, Hah? tiap hari bisa dikatakan begitu ya Kak Novi ya? Iya. Gimana Tanjung Papuma menurut Kak Novi sendiri? Wisata alam yang kayak gimana Kak? Bagus ya. Bagus. Mm-mm. Bagusnya Bagus. kenapa? Terlepas Ya. dari Kak Novi udah lama jualan di sini, Ah. otomatis setiap hari di sini. Bagusnya dari sisi apa nih Kak? Ya bersih, pantainya itu bersih. Bersih. Mm-mm. Terus pasir putihnya Iya, juga bersih. Ya? Beda dari pantai-pantai Yang lain. daerah sini yang lain lah Ah, gitu. Sini oke. paling bersih. Anyway, Oh. tahu nggak Papuma tuh singkatannya dari apa? Nggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi udah dagang di sini, udah lama di sini Ah. juga nggak tahu artinya Papuma. Ah, Papuma itu pasir Artinya? putih Malikan. Malikan. Tahu artinya Malikan apa? Nggak. Malikan itu kalau bahasa Jawa nih Kak, Apa? Mali Malik. terbalik. Ah. Jadi di sini tuh ada salah satu batu, namanya tuh batu Oh. Malikan. Informasi dari pengelolanya tadi. Ah, Jadi itu suka bergeser Kak, kena oh, air laut. Gitu. Nah terus itu Mali. Mm-mm. Nah disitulah titik dimana disebut dengan batu Malikan. Ntar lagi aku bakal explore ke daerah situ, dimana titik batu Malikan itu Oh sendiri. iya, mau lihat ya. Ya, pastinya penasaran kan? Iya. Sayang jauh-jauh dari Bondowoso kalau nggak ada explore semuanya. Iya, iya benar. Oke, Kak Novi, thank you ya obrolannya Kak Novi. Ya, Sukses, semoga amin. berkah, rezekinya tambah banyak. Amin, Salam buat amin. keluarga. Ya, makasih. Aku mau nyantai-nyantai dulu ya. Ya. Berbicara soal batu Malikan, aku jadi penasaran dengan bentuk dan bagaimana proses terjadinya batu tersebut. Aku langsung aja menemui pemandu wisata yang pastinya udah tahu banget tentang story batu Malikan. Sebelum itu, aku harus nyamperin dia di atas puncak Sitinggil. Viewers, aku berada di salah satu tempat di mana tempat ini merupakan tempat yang favorit banget buat para pengunjung yang datang ke Tanjung Papuma. Aku nggak tahu ya, tempat ini kenapa menjadi tempat yang paling favorit bagi seluruh pengunjung yang datang ke sini. Aku mau cari tahu lebih detail dan pastinya harus sama orang yang berkompeten yang bisa ngejelasin itu semua. Dan sepertinya ada salah satu cowok nih, viewers. Aku udah janjian sih, bener dia nggak sih orangnya? Namanya Mas Andi. Maaf, Mas. Hai, halo. Mas Siap, Andi? siap. Betul Oke, sekali. Mas Ferry, Mas. Siap. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Pastinya gitu dong, Mas. Oke, siap. Gimana? Mas Andi, Ah,
Kalau kita ngomongin masalah Tanjung Papuma, Oke. tempat di mana kita berdiri ini merupakan salah satu tempat favorit bagi pengunjung Tanjung Betul banget. Papuma. Betul, betul. Kenapa, Mas? Dikatakan tempat paling favorit? Karena di sini mungkin bisa dibilang gimana ya? Beda dengan pantai-pantai yang lain. Karena di sini banyak beberapa yang bisa kita suguhkan untuk para pengunjung atau penyuka pantai, bisa bilang gitu ya. Karena di sini ada beberapa, ini kayak gunung ini. Ini gunung apa namanya, Mas? Ini Gunung Tanjang. Gunung Tanjang. Tanjang. Oke. Ya, kalau Lalu? itu gunung sebelah, karena tipis. Oh. Tapi kalau kita dilihat dari sebelah sana, itu sebenarnya nggak tipis, tebel. tebel, Oh. tebel banget. Nah, kalau kita dilihat dari sini, mohon maaf, Ya, kalau dari sini ini kan kelihatan kayak di California gitu kan. dengan pohon-pohon. Karena adanya pohon-pohon ini kelihatannya kayak, ya kalau menurut saya sih kebanyakan banyak juga sih yang bilang bahwasannya, Pak, kalau di atas itu kelihatannya kayak di California. Memang bener. Tadi bukan kita aja yang ngomong, jadi dari pengunjung pun juga ngomongnya seperti itu. Nah, itu. Jadi posisi di sini Ya. itu kita bisa melihat beberapa potensi yang ada di Tanjung Papuma. Betul Itu ya, Mas sekali. Andi? Iya, betul, betul, betul. Anyway, ini nama tempatnya apa sih ini? Mas? Ini kalau ini kita posisi di sini ini adalah Oh. Sitinggil. 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 Siti itu kalau bahasa kan lemah. Bahasa Jawa. Jawa, bahasa Jawa. itu lemah. Lemah. Oke. Tinggil berarti posisi di atas, inggil. Nah, Oh. jadi lemah, posisi lemah neng dukur. Oh. Itu kalau bahasa Jawa. Oke. Mungkin lebih tepatnya dataran tinggi ya. Iya, betul sekali. Dan sini ada lagi keunikannya itu adalah ada batu malian. Malian. Kalau bahasa Indonesia kan malikan, Iya, berbalik. berbalik. Iya, kalau bahasa Jawa malian, kebanyakan orang kan bahasanya kan bahasa malian. Karena kenapa bisa dibilang malian? Karena itu posisi batu itu bisa berpindah kalau kena ombak. Yang mana batu itu, Mas? Posisinya ada di sebelah sana juga ada. Batu itu ya? Iya, Dan itu di tepi pantai. di tepi pantai, di bibir pantai, persis. Oh. Jadi dikala orang-orang itu sebelum naik ke Siti Inggil ini, dia juga bisa menikmati batu-batu itu tadi. Oke. Iya. Siap-siap. Memang posisi di sini keren banget ya, Mas ya? Iya. Kita bisa melihat indahnya Tanjung Papuma. Tanjung jauh Papuma, di sana. betul sekali. Terus di sini juga ada pohon-pohon yang mirip banget seperti California California Beach. Beach. Kalau Ya, dilihat dari mungkin ini ya, Engelbert atau pakai drone ya. pakai drone. Nah, kalau memang masnya ada drone nanti bisa lihat. Siap. Tapi dari sini memang kelihatan banget, Mas, kayak di Bagus, luar negeri. iya, Mas. bagus banget, betul, betul. Nah, mohon maaf, di sana lagi itu ada goa kelelawar. Itu ya dulu mungkin kayak ada goa peninggalan zaman dahulu, era Jepang lah, bisa dibilang Jepang. Itu ada goa lagi di sana. Kalau dulu itu kalau Jepang kan biasa kan pasti di pantai itu ada kayak apa? Bisa dibilang kayak bunker atau pengintaian kan Iya, gitu. iya. Itu pasti di semua pantai kayaknya ada, di Pulau Jawa semua pasti. Bikin ya. Iya, memang ada. Jepang itu ya. Jadi ada dua sesi. Jadi kalau jenengan mau ke Goa Kelelawar itu pasti ngelewati yang bunker itu tadi. Oh. Gitu. Oke. Gimana, Mas? Ada kelenteng. Oke, di situ juga ada kelenteng, betul ada sekali. goa kelelawar. Iya. Untuk explore yang di Sitinggil cukup. Oh, boleh, cukup sudah. Nanti kita ke bawah. Oke. Bisa dilihat batu yang saya bilang tadi. Yang bergeser tadi, Malikan Batu tadi. Malikan tadi. Oke. Oke. Let's go, Mas. Let's go. Ini Bang, yang namanya batu Malikan kayak gini nih. Ini Oh, termasuk jadi ini. Ya, ini yang dinamakan batu Malikan ini. Jadi kalau kita pas ini ombak pasang, biasa posisikan batu bisa ke bawah. Iya. Nah, ini posisi kan masih belum pasang ombaknya. pasang, ya. Jadi posisi batu masih di sini. Nanti kalau udah pasang, Iya. naik biasanya batu itu ikut arus. Ke bawah arus. Iya, ke bawah arus. Oh, oke. Itu. Jadi kelebihannya di sini kenapa dinamakan batu Malikan ya itu tadi. Jadi posisinya mungkin nanti agak malam, biasa kan ombak gede, naik ke atas, biasanya pagi udah ke bawah. Biasanya malamnya lagi naik lagi pagi seperti ini.
Itu yang disebut dengan batu malikan ya. Malikan. Oh. Jadi kan pos tuh bentuknya kan gini, kotak-kotak tipis-tipis gitu. Iya. Jadi kalau ke bawah ombak kan bisa berbalik-balik gini loh. Ini termasuk. Ini sepanjang ini ya Mas? Iya, sepanjang ini. Ini nanti sebelah sana pun masih ada juga sih sebenarnya. Tapi kita ngambilnya di sini aja sih. Ini kelihatan di sini kan kelihatan ya. Oke. Ini. Jadi viewers, inilah yang udah dijelasin sama Mas Sandi tadi yang disebut dengan batu malikan. Jadi batu malikan itu kalau di bahasa Jawanya batu yang terbalik, malik. Karena ke bawah arus dari sini nanti ke sana, jadi bolak-balik gitu, malik gitu viewers. Sehingga ada di bibir pantai seperti yang kamu lihat viewers. Ini dia batu malikan. Salah satu pesona yang ditawarkan di Tanjung Papuma. Jadi buat kalian viewers, ayo segera agendain liburan kalian bareng keluarga, bareng pasangan, atau bareng siapapun, kunjungi Tanjung Papuma. Karena pastinya view-nya keren, kalian bisa foto, bikin video, apalagi buat kalian yang instagramable. Aku bakal lanjut lagi explore ke lokasi selanjutnya. Pastinya masih tetap di catatan dokumenter bareng Mas Sandi. Mas. Oke, come on. Setelah explore Tanjung Papuma yang begitu luas dan bikin betah untuk stay di sini, kalian nggak perlu khawatir jika ingin bermalam. Karena di part selanjutnya, Mas Sandi bakal nunjukin penginapan dan juga resort yang rekomen buat kalian bermalam di Tanjung Papuma.